Ya, jadi adik-adik kita lanjutkan video kedua dari integral garis. Ya, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang aplikasi integral garis. Yang pertama itu pada fisika ya, jadi dalam penentuan massa dan pusat massa. Oke, adik-adik bisa perhatikan sajian yang saya berikan pada OneNote berikut. Ya, massa suatu benda, khususnya benda berupa wire itu seperti kabel ya, atau kawat. Jadi jika adik punya kawat dengan kerapatan massa jenisnya yang berbeda-beda di setiap titiknya, misalkan saja jadi kerapatan massa jenisnya itu adalah Rho XY, maka massa dari kawat ini bisa kita tentukan sebagai integral sepanjang kurva atau integral garis F Rho XY Rho XY ds. Kemudian untuk pusat massa, nah nanti kita ketemu di mana pusat massa dari kawat ini, bisa kita tentukan X bar Y bar ya, sebagai pusat massanya. Bisa kita tentukan X barnya itu sebagai 1/m X bar X dikali Rho X ini ds. Sedangkan Y barnya adalah 1/m Y dikali Rho X ds. Jadi aplikasi dari integral garis pada fisika ya dapat kita gunakan untuk menentukan massa dan juga pusat massa. Dalam hal ini untuk benda berupa kawat, kemudian batangan yang dimensinya masih satu ya, itu tidak memiliki luas dan volume, jadi masih memiliki panjang. Oke, jadi itu untuk contoh, adik-adik bisa perhatikan perhitungannya di contoh 3 ya. Saya ingatkan dulu soal yang tertera di contoh 3 untuk kita bahas ulang di sini sehingga adik-adik bisa lebih paham ya. Ini contoh 3-nya. Nah, di sini diberikan kawat kabel dengan bentuk semisirkel berupa dengan lingkaran ya, seperti yang sebelumnya kita bahas. Y lebih besar dari 0, jadi dia di bagian atas. Nah, ternyata kurva ini lebih tipis atau lebih itu di dekat dengan port. Nah, semakin ke atas dia semakin ringan ya. Temukan pusat massanya jika densitasnya itu sebanding dengan jaraknya terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 1. Jadi kita dapatkan Rho-nya adalah K dikali 1 dikurang Y
jadi sebanding ya. Kemudian C-nya adalah ya kita gunakan yang tadi ya, X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, T dari 0 sampai T. Ya, jadi kita tinggal mencari M sebagai integral C ru ds, kemudian X sebagai seper M integral C X ru ds, Y bar seper M C Y ru ds. Perhitungannya sama dengan integral garis sebelumnya. Jadi nanti tinggal adik-adik mencari ds-nya itu adalah 1 dt, sehingga nanti untuk m-nya kita dapatkan integral 0 sampai pi k 1 kurang y-nya sin p dt. Ini kita dapatkan di sini k pi kurang integral 0 pi sin t dt. Yang didapatkan integrasi adalah cos 0 pi. Jadi dapatlah k pi kurang 2. Jadi kita dapatkan masanya adalah k pi kurang 2. Ya, di sini ada kurang kaya. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal mencari X bar dan Y bar ya. Nanti adik akan mendapatkan X barnya 1 per K kali Pi kurang 2 dikali 0 sampai Pi, X-nya adalah cos T dikali K. Kita lihat masingkanya dikali 1 kurang sin T dt. Sehingga nanti kita dapatkan satu per Pi kurang 2 0 Pi cos T dikurang cos kali sin 1 per 2 sin 2T dt. Kita dapatkan 1 per Pi kurang 2 dikali 0 Pi cos sin ya. Sin 0 Pi dikurang plus 1 per 4 cos 2T batasnya adalah 0 sampai Pi 0 kurang 0 di 0 di 0, hingga didapatlah 1 per Pi kurang 2 0 ditambah 0 dan 0. Oke, lanjut untuk Y bar kita dapatkan hanya hilang 1 per Pi kurang 2 integral 0 Pi sin T dikali 1 kurang sin T dt. Kita dapatkan di sini 1 per
Pi min 2 sin cos ya, cos min cos T 0 sampai Pi min sin kuadrat sin kuadrat sin kuadrat terus dt. Ini nanti kita dapatkan 1 per Pi min 2 cos min 1 kurang 1 min 2 dikurang. Nah, sin kuadrat itu tak lain adalah cos 2. Jadi kita punya bahwa cos 2T cos kuadrat T 1 min 2 sin kuadrat T berarti 1 min cos 2T per 2. Ya, kita dapatkan 1 per Pi min 2 dikurang 1 per 2 T ditambah 1 per 4 sin 2T 0 Pi. Kita dapatkan 1 Pi per 2 dikurang 1 per 2 0 Pi. Kita dapatkan Pi per 2 1 per Pi min 2 kali 2 dikurang 4 min Pi per 2 kali Pi kurang 2. Oke. Yang demikian kita sudah dapatkan pusat massa adalah 0,4 min Pi per 2 Pi min 2. Itu bisa disederhanakan jadi 0, min tidak bisa ya. Kan ya dalam bentuk seperti ini. Oke, jadi demikian jadi aplikasi dari berupa garis untuk penentuan pusat massa dari suatu kawat ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan singgung sedikit tentang integral garis terhadap X dan terhadap Y. Ya, jadi saya ingin mengenalkan sebuah notasi baru di sini, di mana sebelumnya kita sudah mendefinisikan ds itu sebagai integral garis. Jadi yang lengkap itulah integral garis terhadap ds ya, integral garis terhadap panjang kurva.
Nah, kita juga mengenal integral garis terhadap X dan integral garis terhadap Y. Kalau ini sudah jelas interpretasi geometrisnya, itu sebagai luasan ya. Nah, kalau terhadap dx, terhadap dy seperti apa ya, belum kita sampai sana, tapi nanti diaplikasikan pada integral garis dari medan vektor. Oke. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan orientasi suatu kurva. Ya, tadi ketika kita mengubah fs ds ke 0a b f d plus d. Jadi ketika kita mengubah, kita mengasumsikan bahwa kurva itu bergerak dari TA ke B. Jadi bergerak seiring bertambahnya P dari A ke B ya. Di mana A, B, B. Nah, terkadang orientasi kurva tidak selalu dengan jadi ke kanan seiring dengan T naik. Kadang-kadang dia juga bisa di kurva C seperti ini, bisa juga bergeraknya dari B ke A. Nah, jika C adalah dari A ke B, maka dari B ke A dengan kurva yang sama itu adalah C di min C. Nah, itu adalah orientasi dari kurva. Nanti terkait dengan jenis-jenis integral garis sudah kita pelajari tadi, ini akan menyebabkan integral f ds C itu akan sama dengan negatif C f ds. Tetapi tidak demikian halnya untuk f dx, itu akan menjadi minus C f dx. Begitu juga untuk Y. Oke, jadi sekian dulu untuk video bagian 2. Nanti di video bagian 3 kita akan lanjutkan pembahasan tentang integral garis untuk kurva di ruang. Kalau tadi kan kurvanya kita ambil di bidang x-y. Nah, nanti seperti apa ketika kurvanya itu di ruang ya, jadi bukan seperti tadi di bidang x-y. Oke, sekian. Nanti kita lanjut ke video 3 ya.